Dengan bantuan ini mudah-mudahan usaha mereka kembali bergeliat, kembali hidup, sehingga ekonomi mereka bisa muncul lagi. Info rakyat dimanapun saat ini Anda berada. Siang ini saya persis berada di kantor Dinas Koperasi dan Naker Trans Provinsi NTT, di mana dalam kegiatan ini sementara menerima data-data terkait dengan tenaga prakerja yang mengalami COVID-19. Saat ini di samping saya telah hadir Bapak Kepala Bidang Koperasi dan UKM Provinsi NTT, siap untuk memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang berjalan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terkait dengan pelayanan kita saat ini, bahwa memang pandemi ini tantangan global di mana hampir seluruh masyarakat dunia pada umumnya dan khususnya juga kita NTT mengalami itu. Di mana bahkan mereka ditugaskan untuk merampung tentang bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak pada COVID. Prosedur kerja di sini seperti apa? Baik, baik, terima kasih. Yang pertama, ini namanya bantuan sosial produktivitas bagi pelaku usaha mikro maupun ultra mikro yang terdampak COVID. Bantuan ini oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Total dana yang disediakan untuk kurang lebih 12 juta UMKM seluruh Indonesia. Nah, karena itu untuk pendataan tidak ada pakai kuota per provinsi, tetapi semua provinsi, kabupaten, kota melalui dinas koperasi atau dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan. Sebenarnya kita kasih teman-teman dari dinas kota yang mendata, tetapi kita melihat begitu banyak masyarakat yang membutuhkan, makanya kita juga buka posko untuk pendataan di sini. Saat ini dari data yang kita data itu yang kita sudah kirimkan tertanggal kemarin sore ke Kementerian Koperasi UKM di Jakarta itu 6.677. Saat ini pendataan masih terus berlangsung. Kita masih sesuai dengan komunikasi kita dengan teman-teman di kementerian, mungkin sampai dengan akhir bulan ini. Setelah itu kita juga harus melakukan pengentrian, karena ini data manual diverifikasi oleh teman-teman. Setelah itu kita harus menyiapkan waktu juga untuk mengentri. Karena itu besok walaupun libur, kita bukan tidak menghormati saudara-saudara saya yang beragama Muslim, tetapi besok saya dan teman-teman sesuai dengan arahan Kepala Dinas, kita juga akan tetap bekerja, terutama melakukan pengentrian. Saya berharap juga teman-teman di Dinas Kabupaten Kota juga sedang melakukan pendataan. Ada yang 6.000, ada yang 7.000 kabupaten-kabupaten, ada yang baru mulai 1.000-an, 2.000-an, tapi kita juga mendorong karena pemerintah pusat masih memberikan kita ruang, karena data yang terkumpul di kementerian tadi malam kalau kita melihat di running text itu baru 1 juta. Data sudah final masuk di kementerian. Itu berarti kita masih punya peluang. Kita akan maksimalkan di waktu-waktu sisa ini untuk melakukan pendataan bersama teman-teman kepala dinas kabupaten kota. Setelah itu kita akan tahu persis berapa banyak UMKM di daerah ini yang bisa kita data untuk mendapatkan bantuan bansos produktivitas bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan ultra mikro. Ya. Kuota yang diberikan ke kita untuk khusus NTT seluruhnya itu berapa? Seperti awal saya sampaikan, ini tidak ada kuota-kuotaan. Jadi diberi kepada semua daerah untuk mendata UMKM yang benar-benar yang terdampak karena COVID. Kalau teman-teman bertanya ada kuota, memang pemerintah pusat tidak memberikan kita kuota berapa NTT. Tetapi saya secara pribadi, saya lapor Ibu Kadis, kalau kita bisa mendapatkan 100 sampai 150, kenapa tidak? Tentunya dengan dukungan teman-teman dari kabupaten. Kalau Kota Kupang saja, saya bisa pastikan yang kita
input yang kita data dengan teman-teman kota kita bisa menyampai angka 10 ribuan. Saya bisa pastikan itu untuk Kota Kupang. Tetapi teman-teman kabupaten juga kita lagi mendorong untuk juga memaksimalkan pendataan. Karena saya punya keinginan ini berkat, menurut saya ini berkat yang disediakan oleh pemerintah Bapak Jokowi melalui Kementerian Koperasi untuk rakyat Indonesia yang kebetulan pelaku usaha mikro, ultra mikro. Kenapa ini kita tidak manfaatkan? Bapak Gubernur selalu mendorong kita di tengah COVID ini semua ASN daerah ini berbuat yang terbaik untuk masyarakat di daerah ini. Karena itu melalui dinas ini kita akan berbuat yang terbaik mendata UMKM kita supaya bisa mendapatkan bantuan itu dari pemerintah pusat. Untuk pendataan dia jangka waktunya berapa lama? Mulainya kapan dan berakhirnya akan kapan? Kita sudah mulai sejak seminggu yang lalu kita sudah mulai. Sejak surat sebenarnya sudah 2 minggu surat Bapak Menteri itu tertanggal 4 Agustus surat Menteri, tetapi suratnya masih berproses. Jadi kita baru mulai itu di tanggal 10. Tapi awalnya kita hanya kirimkan surat Bapak Menteri dengan form itu ke teman-teman di kabupaten. Nah, karena kita berpikir kita di provinsi tidak mungkin kita lakukan pendataan. Karena misalnya di Kota Kupang kan harusnya dilakukan oleh teman-teman di Dinas Koperasi Kota Kupang. Tetapi saya melihat karena keterbatasan teman-teman di Dinas Kota, makanya saya izin kami juga melakukan pendataan. Saya lapor Ibu Kadis bagaimana Ibu melihat masyarakat yang sering bertanya dan lain sebagainya, bagaimana kalau kita juga buka pendataan di sini. Lalu Ibu boleh izinkan sehingga ini kita bukan mengambil alih teman-teman di kota, tapi kita inginkan supaya masyarakat Kota Kupang ini juga bisa menikmati berkat dari pemerintah. Saran Pak Kabid untuk masyarakat NTT umumnya bahwa memang peluang emas ini tidak boleh ditanggalkan begitu saja seperti itu. Kita tentunya meminta kepada masyarakat, terutama teman-teman di Dinas Koperasi atau dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kabupaten kota untuk memaksimalkan pendataan. Sehingga kalau orang lain bisa dapat banyak, kenapa kita tidak bisa? Itu sederhana. Karena itu saya meminta kepada masyarakat, jangan percaya orang memberi iming-iming. Jadi ini kita di dinas ini hanya mendata. Nanti yang melakukan verifikasi adalah Kementerian Koperasi dan BPKP. Nanti mereka akan melakukan verifikasi apa benar atau tidak. Nanti keputusan untuk memberikan bantuan itu ada di Kementerian Koperasi. Kita hanya mendata, mengentry, lalu kita kirim email ke sana. Nanti tentunya kita akan mendapatkan informasi balik dari teman-teman di kementerian. Kita selalu ikuti, hari ini kirim berapa, mereka akan beritahu kita, oh ini data NTT sudah masuk. Kita akan juga sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota. Jadi sangat tergantung kepada teman-teman di Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Ya. Boleh tahu besaran bantuan ini? 2,4 juta per pelaku UMKM. Sifatnya bansos, jadi tidak dikembalikan. Jadi ini kan untuk sifatnya stimulus untuk kemarin karena COVID, jadi mungkin ya usahanya sempat down dan lain sebagainya. Dengan bantuan ini mudah-mudahan usaha mereka kembali bergeliat, kembali hidup, sehingga ekonomi mereka bisa muncul lagi, sehingga program pemulihan ekonomi nasional setelah COVID ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan tentunya kita masyarakat Nusa Tenggara Timur. Syarat-syarat. Oh, syaratnya ini mereka hanya bawa fotokopi KTP, lalu foto usahanya. Jangan sampai dia tidak usaha dengan ada bantuan dia, maka itu harus ada foto usahanya. Dan karena ini nanti kalau terjadi kan kirim ke nomor rekening, karena kita minta juga nomor rekeningnya. Baik, penjelasan singkat dari Kepala Bidang Koperasi dan Pelaku PN Provinsi NTT ini setidaknya memberikan pencerahan publik kepada masyarakat NTT pada umumnya dimanapun berada bahwa gairah pemerintah untuk mendukung langsung kehidupan masyarakat ke depannya itu sangat-sangat signifikan. Di mana banyak bantuan stimulan termasuk
BST dan lain sebagainya, sembako, dan saat ini juga dari Kementerian Koperasi siap untuk memberikan bantuan itu. Untuk itu tentunya masyarakat NTT dimanapun saat ini yang belum tahu tentang informasi ini dipersilakan untuk menghubungi tentang dinas teknis terkait, Dinas Koperasi Provinsi NTT, untuk melakukan pendekatan bagaimana memperoleh informasi yang lengkap. Atas perhatian disampaikan terima kasih.